Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you in good condition, healthy and spirit for begin our lesson today. Okay. Now we are still in chapter 3 and our topic today is about harga, ya nak ya. Jadi materi kita hari ini masih di bab 3 dan topik kita hari ini mengenai harga. Nah, langsung simak ya materinya. Oke. Nah, pengertian harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang ya yang dinyatakan dengan uang ya. Kemudian fungsi harga adalah sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Nah, itu dia ya. Jadi harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang yang berfungsi sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Oke. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis harga. Nah, yang pertama adalah harga subjektif, yaitu perkiraan atas suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Ya, jadi ini harga subjektif, harga perkiraan atas barang atau jasa yang ingin diperjualbelikan. Itu maksudnya ya. Kemudian ada harga objektif, yaitu harga pasar, yaitu harga yang telah disetujui oleh si penjual dan si pembeli. Dan kemudian ada harga pokok, adalah nilai real suatu produk atau jumlah nilai yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Jadi ini harganya ya berdasarkan dari nilai suatu produk ya, nilai real suatu produk ya, atau jumlah nilai atas biaya yang dihasilkan untuk memproduksi produk tersebut, seperti itu. Kemudian yang D, harga jual, yaitu adalah harga pokok ditambah dengan besarnya keuntungan yang diharapkan oleh produsen atau penjual. Nah, pada umumnya harga jual ini pada masing-masing penjual berbeda-beda, tetapi tetap berpatokan pada harga pasar. Nah, itulah beberapa jenis-jenis harga ya secara ekonomi. Kemudian ada beberapa faktor penyebab perbedaan harga ya. Nah, yang pertama adalah jarak distribusi. Nah, jarak distribusi barang akan mempengaruhi harga suatu barang. Makin jauh jarak distribusi suatu barang, maka biaya yang dikeluarkan oleh si produsen makin besar dan biaya tersebut akan dibebankan pada barang ya. Akibatnya harga barang bisa menjadi lebih mahal. Nah, biaya produksi di sini ya, di sini yang dikeluarkan produsen maksudnya biayanya adalah biaya angkut ya, nah ya, biaya transportasi. Jadi jika makin jauh jarak tujuan distribusinya, maka makin besarlah biaya transportasi yang dikeluarkan oleh si produsen. Nah, biaya transportasi ini dikenakan kepada barang. Akibatnya barang menjadi harga jualnya sedikit lebih mahal. Nah, itu dia ya. Kemudian yang kedua, ketersediaan barang. Nah, ketersediaan barang juga bisa mempengaruhi harga barang. Jika persediaan suatu barang di suatu wilayah tersedia dalam jumlah yang banyak ya, berlebih, maka harga barang cenderung bisa menjadi lebih murah. Kebalikannya, jika persediaan suatu barang sedikit atau bahkan tidak tersedia di wilayah tersebut, maka harga barang bisa menjadi cenderung lebih mahal ya. Jadi ketersediaan barang juga bisa mempengaruhi harga suatu barang. Jika barang itu tersedia dalam jumlah yang banyak ya atau berlebih di wilayah tersebut, bisa jadi harganya cenderung lebih murah, tetapi bisa jadi harganya mahal jika persediaannya sedikit bahkan tidak ada. Nah, itu dia ya, faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga, perbedaan kebutuhan. Perbedaan kebutuhan ini yaitu kebutuhan konsumen yang berbeda akan membuat harga suatu barang juga berbeda. Nah, contohnya di sini, jika konsumen di wilayah A membutuhkan suatu barang, ya, maka harga barang tersebut di wilayah A cenderung bisa menjadi lebih tinggi. Nah, di sisi lain, ya, konsumen di wilayah B tidak begitu membutuhkan barang tersebut. Ya, ini maksudnya jenis barang yang sama. Maka harga barang tersebut di wilayah B bisa cenderung akan lebih rendah atau murah. Nah, itu dia ya. Jadi perbedaan kebutuhan konsumen terhadap suatu barang ya di suatu wilayah dengan harga yang dengan barang yang sama
bisa menyebabkan adanya perbedaan harga. Nah, seperti itu. Kemudian persaingan. Nah, tingkat persaingan produsen barang yang sama di suatu wilayah dapat menentukan harga barang. Apabila persaingan produsen tinggi di wilayah A, maka produsen cenderung bersaing menentukan harga, sehingga harga barang cenderung rendah. Kemudian di sisi lain, jika persaingan produsen rendah di wilayah B, maka produsen dapat lebih mudah menentukan harga, sehingga harga barang cenderung rendah. Jadi tingkat kompetitor atau persaingan antar produsen juga bisa mempengaruhi harga barang ya nak ya dalam satu wilayah. Jadi jika misalnya di wilayah A ya tingkat persaingan produsennya tinggi, maka ya produsen cenderung bisa membuat harga menjadi lebih murah. Tetapi jika di wilayah tersebut tingkat persaingan produsennya rendah ya dalam menjual barangnya, maka produsen lebih mudah menentukan harga dan harga bisa cenderung lebih mahal seperti itu. Oke, berikutnya ya itulah dia beberapa faktor penyebab daripada perbedaan harga. Kemudian masuk kepada bagian C, kebijakan penetapan harga global. Nah, perusahaan ya juga dapat menjual produknya ke dalam maupun ke luar negeri. Nah, ada 3 cara dalam menetapkan harga suatu barang yang akan dijual ke luar negeri. Nah, yang pertama adalah dengan kebijakan etnosentris. Nah, apa kebijakan etnosentris ini? Yaitu kantor pusat memiliki keterlibatan penuh, wewenang penuh dalam menetapkan harga ya, sehingga perusahaan dapat memaksakan harga yang sama di seluruh dunia. Nah, di mana di sini importir ya di negara yang bersangkutan yang membayar biaya angkut dan biaya impor. Nah, maksudnya di sini pada kebijakan ini ya kantor pusat yang memiliki kekuasaan penuh atau keterlibatan penuh dalam pengambilan keputusan ya nak ya dalam menetapkan harga. Jadi harga itu semua sama di seluruh negara-negara di dunia. Nah, sehingga importir di negara tersebut yang membayar biaya angkut dan biaya impor. Nah, itu dia maksudnya kebijakan etnosentris ya. Kemudian kebijakan geosentris. Nah, pada kebijakan ini keterlibatan kantor pusat tidak begitu penuh ya, tidak begitu tinggi dalam menetapkan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga yang sama ya atau harga dasar, namun terdapat tambahan harga berkaitan langsung dengan permintaan barang maupun persaingan di negara yang bersangkutan. Jadi maksudnya kantor pusat ini ya keterlibatannya dalam menetapkan harga jual produk itu tidak begitu penuh. Nah, itu dia perusahaan di negara yang bersangkutan ya bisa menetapkan harga sama, tetapi ada harga tambahan lain yang berkaitan langsung dengan permintaan barang ataupun tingkat persaingan produsen di negara yang bersangkutan. Nah, seperti itu ya kebijakan geosentris. Kemudian yang terakhir kebijakan polisentris. Nah, pada kebijakan ini keterlibatan kantor pusat itu cenderung sedikit atau rendah ya. Kantor-kantor cabang perusahaan yang di negara bersangkutan ya dapat menetapkan harga sendiri sesuai dengan keadaan pasar setempat. Nah, itu dia ya. Jadi dalam produsen dalam menjual produknya ke luar negeri ya, jadi ada beberapa cara dia dalam menetapkan harganya. Ada 3 cara. Yang pertama kebijakan dengan etnosentris, kemudian kebijakan geosentris, dan kebijakan polisentris. Nah, oke students ya, I think our lesson is enough today. I hope you understand my lesson today, and don't forget always keep clean, keep healthy, and prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.